penerimanya juga bukan satu jemaat saja, ya. Kalau surat Paulus itu penerimanya spesifik. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya penerimanya Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya penerimanya Kolose begitu. Tapi kalau surat umum ditulis oleh Petrus kepada siapa? Kepada seluruh orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Jadi global, general. Ya makanya itu kenapa disebut surat umum. Dan yang terakhir adalah apokaliptik. Apokaliptik adalah kitab Wahyu, berbicara mengenai pengharapan yang akan datang di dalam kemenangan Kristus untuk menguatkan umat yang hari ini menderita. Ya, tetapi ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa simbol. Nah, ini keragaman. Jadi Alkitab kita itu terdiri dari beragam jenis sastra, beragam buku. Tapi yang beragam ini kemudian tidak bisa kita juga baca secara terpisah-pisah. Bisa dibantu, Pak? Ya, karena di dalam 66 kitab yang berbeda-beda ini, kemudian Alkitab itu menjadi satu buku utuh juga, yang memiliki satu kesatuan jalan cerita yang besar. Jadi seperti sebuah drama epoch yang sangat panjang sekali, yang punya banyak babak, banyak plot di dalamnya, banyak tokoh di dalamnya. Nah, saya sering menggambarkan ini dengan seri Marvel ya, film superhero Marvel yang menjadi apa namanya, ini franchise besar ya. Jadi uh, setiap superhero itu dibikinkan film dan filmnya itu ada ceritanya sendiri-sendiri. Jadi Hulk itu ya dia punya dunianya sendiri, punya latar belakang sendiri. Begitu juga Captain America, begitu juga Spider-Man, begitu juga Thor. Dan kadang ceritanya itu beda-beda. Kalau Thor itu kan seperti dari zaman dulu begitu ya. Kalau Hulk itu dari antah berantah. Nah, kalau Spider-Man itu adalah ya biasa anak SMA biasa culun-culun tapi ternyata dia bisa punya kekuatan super. Nah, ini setiap tokoh punya dunianya masing-masing, ceritanya masing-masing. Tapi mereka jadi signifikan karena mereka diikat oleh satu cerita yang besar yang disebut meta narasi, cerita yang besar. Yaitu apa? Para superhero ini diberikan mandat atau misi untuk menyelamatkan bumi dari musuh yang mau menghancurkan bumi. Nah, tanpa adanya cerita besar itu, maka perannya tiap-tiap tokoh itu nggak signifikan. Buat apa dia punya kekuatan super? Ya udah cuma untuk dia aja begitu. Tapi justru karena ada misi yang besar ini, maka mereka baru fit in di dalam ceritanya dan hidupnya setiap tokoh itu baru jadi signifikan. Nah, begitu juga kalau kita membaca Alkitab. Kita akan menemukan banyak tokoh. Musa, Yosua, Abraham, Daud. Nah, mereka itu tokoh-tokoh baik. Ada juga tokoh-tokoh tidak baik, misalnya Saul, ya, Absalom misalnya, lalu yang lain-lain. Nah, sekarang kalau tokoh-tokoh itu untuk apa mereka itu ada di dalam Alkitab? Kalau kita hanya memikirkan cerita si tokoh, ya udah cuman tahu aja, asal tahu hidupnya Abraham, asal tahu hidupnya Musa. Nah, maka kisah Alkitab ini um, tidak kurang, tidak lebih, hanya menjadi sebuah kumpulan cerita motivasi gitu atau moralitas atau inspirasi ya tentang para tokoh-tokoh ini. Ya bahwa misalnya apa namanya eh, ada tokoh yang baik gitu ya. Kita meneladani Abraham, kita meneladani Daud misalnya, kita meneladani Yusuf. Terus sudah itu apa? Ya udah. Nah, kalau hanya sebatas itu, maka Alkitab tidak beda dengan kumpulan cerita yang lain. Misalnya Chicken Soup atau kumpulan cerita anak-anak yang inspiratif. Kurang powernya untuk menjadikan dia sebuah cerita yang uh, suci dan juga punya kuasa untuk mendorong kita menjalani hidup. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, semua tokoh di dalam Alkitab baru menjadi signifikan kalau ditempatkan pada meta narasinya. Cerita besar dari Alkitab itu. Yaitu apa? Bahwa Allah sangat ingin menyelamatkan umatnya atas dari hukuman dosa. Ya, Tuhan ingin menyelamatkan umatnya sedemikian rupa. Dan karya keselamatan itu
digenapkan puncaknya di dalam Kristus. Nah, inilah meta narasi Alkitab, sehingga semua tokoh yang ada di dalam Alkitab itu berperan untuk membuat cerita ini jadi, untuk membuat cerita ini berjalan. Daud, siapa Daud? Dia adalah kakek moyang Tuhan Yesus. Tanpa ada Tuhan Yesus yang lahir dari tunasnya Daud, benih Daud, maka Daud hidupnya tidak signifikan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Ya, sebenarnya apa sih jalan cerita besar daripada Alkitab? Ya. Apakah boleh dibantu? Ini ya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara, jalan cerita besar Alkitab bisa kita bagi menjadi 5 babak. Ya. Yang pertama itu adalah penciptaan. Itu awal mulanya pada waktu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, dunia ini dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Ini dicatat di dalam Kejadian 1 dan 2. Tapi kemudian ada kejatuhan dalam dosa, yaitu Kejadian pasal 3, dan rencana Allah menjadi rusak. Ciptaan Allah hilang, kemuliaan Allah hilang dari manusia. Ciptaan Allah mengalami kerusakan-kerusakan tertentu, ya. Ada rasa malu, rasa bersalah, rasa takut, konflik antar manusia, dan juga bumi juga menjadi rusak, begitu ya. Karena apa? Karena akibat dari kejatuhan manusia. Tapi Tuhan tidak membiarkan rencananya gagal karena pelanggaran manusia. Tuhan kemudian punya yang disebut rencana penebusan. Nah, redemption. Jadi Tuhan mau memulihkan kembali segala sesuatu seperti rencananya sejak awal. Seperti penciptaan. Tuhan mau menjadikan segala sesuatu yang sudah tidak baik ini karena dosa bisa kembali menjadi sungguh amat baik. Tapi bagaimana caranya? Ya, harus ada korban untuk menggantikan tuntutan daripada dosa itu, untuk membayarkan hutang dosa manusia, ya, untuk membayarkan murka Allah yang layak diterima oleh manusia. Nah, kemudian kita lihat bahwa cerita penebusan ini berjalan sebenarnya dari Kejadian pasal 3, waktu begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah kemudian memberikan janji untuk penebusan. Yaitu apa? Bahwa keturunan perempuan, atau Tuhan Yesus maksudnya nanti, akan mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Yaitu di atas kayu salib. Ya, tapi iblis pun akan meremukan tumit keturunan perempuan ini. Jadi dalam tanda kutip, iblis itu akan seperti menyengsarakan keturunan perempuan ini. Ya, kita lihat itu di dalam karya salib. Tuhan Yesus mati, menderita, menanggung kesakitan yang besar, tetapi itu untuk penebusan kita. Di salib Tuhan Yesus itu mengalahkan semua kuasa dosa, maut, dan juga iblis. Nah, kemudian rencana Tuhan untuk menebus itu terus berlangsung. Jadi bukan hanya pada salib. Nah, salib itu adalah puncak. Tetapi kalau kita umpamakan rencana penebusan itu sebuah gunung yang besar, maka yang namanya gunung ya semua bagian itu gunung. Gunung itu bukan hanya puncaknya, tapi kaki gunung ya juga gunung, pertengahannya juga gunung. Nah, jadi penebusan dimulai dari Kejadian 3, lalu dari Kejadian 12 dengan cara yang sangat spesifik Tuhan memilih Israel untuk menjadi agen, alat penebusan. Nanti kita akan lihat ini dengan lebih detail. Dan puncaknya adalah pada waktu Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Itu adalah penggenapan puncak karya penebusan. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, kita hidup di zaman sekarang, yaitu masa gereja, ya. Itu adalah masa ketika pembaharuan terus terjadi, penebusan terus terjadi. Tuhan masih terus mengubah apa namanya keadaan ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa itu untuk kembali sesuai dengan rencana awal. Jadi Tuhan masih terus bekerja, memperbaiki kerusakan-kerusakan, memulihkan manusia dan juga ciptaan. Sampai akhirnya nanti kita semua mencapai kemuliaan yang sempurna, seperti rencana Tuhan yang pertama. Nah, sekarang kita ada di babak renewal. Dan nanti puncaknya waktu Tuhan Yesus datang, kita ada di langit dan bumi yang baru, itu adalah restoration atau pemulihan yang sempurna.
Nah, kita bisa pahami babak-babak ini secara berurut seperti demikian. Tapi bisa juga kita lihat bahwa 5 bagian ini adalah tema yang muncul secara berulang di dalam Alkitab. Contohnya tema kejatuhan dalam dosa itu bukan hanya ada di Kejadian 3, ya, tapi ada di dalam banyak bagian yang lain. Misalnya waktu kerajaan Israel itu terpecah belah, begitu ya, mereka menyembah berhala. Di situ kita melihat tema kejatuhan. Waktu bangsa Israel yang dikeluarkan Tuhan dari Mesir, kemudian mereka hidup di padang gurun, tapi ternyata menyembah lembu emas. Nah, itu juga kita lihat di situ tema kejatuhan, pemberontakan, begitu ya. Jadi ini bisa jadi tema yang berulang. Begitu juga seperti tadi saya ceritakan, tema penebusan muncul berulang di dalam Alkitab. Tuhan itu seperti tidak menyerah-menyerah, tidak pernah putus harapan untuk menarik dan menyelamatkan Israel kembali. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ini 5 babak yang saya mau kita lihat secara lebih detail hari ini ya. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu bermula dari penciptaan, itu Kejadian 1 dan 2. Kemudian kejatuhan, Bapak Ibu lihat yang bawahnya itu, di dalam pasal 3 ayat 11. Lalu kemudian rencana penebusan itu pertama-tama kali Tuhan melakukan inisiasinya melalui memilih keturunan Abraham, memilih bangsa Israel, ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya plan-nya begini. Tuhan membentuk satu bangsa yang khusus, orang-orang yang khusus, yang hidupnya berbeda dengan bangsa yang lain, supaya dari bangsa yang khusus ini mereka kemudian bisa menjadi saluran berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, menjadi saluran cinta kasih Tuhan, menjadi saluran keselamatan. Sehingga dari keturunan Abraham ini, bangsa-bangsa lain bisa melihat keselamatan daripada Tuhan. Tertarik begitu. Kok bangsa ini hidupnya berbeda? Saya ingin juga kenal Allah yang mereka sembah. Saya ingin hidup dengan cara mereka hidup. Nah, itu sebenarnya desain awal. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasal 12 sampai 50, itu adalah cerita Tuhan Allah mulai membentuk bangsa Israel melalui leluhur-leluhurnya. Ada Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub, dan juga Yusuf. Nah, itu leluhur-leluhur Israel yang disebut Bapa Patria. Ini adalah asal-usul terbentuknya Israel. Nah, seperti kita boleh katakan ini founding fathers-nya Israel. Kalau kita bicara sejarah bangsa Indonesia, kita tidak akan pernah lepas dari beberapa nama. Misalnya Soekarno, Bung Hatta, ya, Sultan Syahrir. Itu kenapa? Ya itu adalah nama-nama yang membentuk sejarah Indonesia. Kalau mau lebih mundur lagi ada Diponegoro misalnya begitu ya. Nah, itu adalah nama-nama yang menjadi bapak leluhur daripada bangsa kita. Nah, kalau Israel itu bapak leluhurnya ya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, itu diceritakan di dalam Kejadian pasal 12 sampai 50. Nah, tetapi menarik sekali di dalam Keluaran itu diceritakan bangsa Israel itu sebenarnya seperti dalam tanda kutip dipindahkan Tuhan ke Mesir. Sebenarnya itu untuk memelihara nasib mereka sendiri begitu. Karena kita tahu ceritanya ya, waktu itu kan ada kelaparan besar dan Yusuf menjadi perdana menteri. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu dipindahkan ke Mesir itu untuk memelihara nasib keluarga mereka begitu. Nah, kemudian Israel itu menjadi sangat banyak sekali, beranak cucu terus. Tapi di dalam Keluaran pasal 1 dan 2 itu diceritakan ada Firaun yang jahat, Firaun yang lain yang tidak mengenal Allah Israel dan segala perbuatannya yang kemudian menindas umat Israel. Nah, sehingga umat Allah ini menjadi sangat sengsara sekali. Nah, di bagian akhir pasal 2 menjelang pasal 3 itu ada kata-kata Israel itu mengerang kepada Allah, menangis kepada Allah, dan suaranya kedengaran kepada Allah. Dan Tuhan Allah ingat perjanjiannya. Akhirnya Tuhan Allah membuat satu plan untuk membebaskan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, nah, jadi Keluaran pasal 3 sampai 18 itu adalah cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mulai dari Tuhan memanggil Musa sebagai pemimpin. Lalu Musa ditemani oleh Harun. Lalu Musa dan Harun datang kepada Firaun, minta supaya Firaun bebaskan bangsa Israel. Lalu Firaun menolak. Lalu Tuhan sama Firaun itu seperti tinju begitu ya, dengan cara apa? Dengan cara tulah-tulah, memberikan tulah-tulah.
Nah, tulah-tulah yang diberikan itu menarik sekali. Kalau Bapak Ibu tahu, kegelapan, air menjadi darah, nyamuk, katak, itu semua adalah dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Tapi sama Tuhan tuh kayak dibabat habis begitu, dikalahkan. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa Allah Yahweh, Allah Israel punya kuasa lebih besar dari dewa-dewa yang disembah Mesir. Jadi tulah itu bukan semata-mata azab ya, azab kayak cerita-cerita zaman sekarang, bukan. Tapi ini pertunjukan bahwa Tuhan Allah mengalahkan semua ilah-ilah yang lain. Dan puncaknya adalah di dalam tulah yang ke-10, anak sulung Mesir mati dan anak sulung Israel dipelihara hidupnya. Nah, kemudian bangsa Israel itu kemudian boleh keluar dari Mesir, ya. Tetapi sebelum keluar dari Mesir, mereka melewati satu masa, yaitu yang disebut dengan Paskah. Paskah itu ketika apa? Ketika kenapa kok anak sulungnya Israel itu hidup, sementara anak sulung Mesir mati? Ketika itu dilihat oleh malaikat Tuhan, di ambang pintu rumah orang Israel ada darah anak domba yang dioleskan. Jadi penebusan lewat darah, penebusan lewat korban, itu sudah muncul di kitab Keluaran. Itu luar biasa sekali. Lalu kemudian akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir, itu pasal 14, kemudian 15, 16, 17, 18 itu mereka berjalan di padang gurun. Sampai di pasal 19 Keluaran, itu bangsa Israel berhenti di Gunung Sinai, mencapai satu tempat namanya Gunung Sinai. Lalu mereka berhenti di situ. Umat bikin tenda, Musa naik ke atas gunung ketemu dengan Tuhan. Di Gunung Sinai ngapain? Itu seperti dikasih sama Tuhan, diinstal sama Tuhan cara pikir umat baru yang sesuai dengan Tuhan. Nah, kenapa ini perlu? Karena Bapak Ibu perlu tahu bahwa mereka, bangsa Israel diperbudak di Mesir itu ratusan tahun, 400-an tahun lebih. Jadi nalurinya, worldview-nya, pikirannya itu udah pikiran Mesir begitu. Udah pikiran Mesir ya. Mentalitinya udah mentality budak, mentality hamba Firaun. Nah, Tuhan mau katakan ganti. Kamu bukan lagi hamba Firaun, bukan budak Mesir. Tapi Israel adalah hamba-hamba Allah, umat kepunyaan Allah. Maka Tuhan beri seperti pola hidup yang baru untuk mereka. Aturan yang baru. Dimulai dari 10 hukum Taurat, dan kemudian segala penjelasannya. Nah, ini ada di dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab Imamat. Ya, itu di extend begitu penjelasan-penjelasan dari Tuhan yang Tuhan berikan begitu. Nah, tapi secara cerita kita tahu bahwa begitu Musa ketemu Tuhan di atas menerima hukum, ya salah satu hukum yang paling penting pertama diberi itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Musa di atas terima hukum itu. Tapi bangsa Israel di bawah, apa yang mereka lakukan? Buat patung lembu emas. Harun itu gelisah. Kenapa kok Musa gak turun-turun? Lalu kumpul-kumpulkan emas dan seterusnya dari umat itu, kemudian buatkan satu patung lembu. Wah, Musa turun marah sekali. Kenapa kamu buat begini? Lalu dibilang, enggak, saya nggak buat. Ini patung keluar sendiri. Orang udah takut bisa ngomong apa aja ya, nggak masuk akal. Lalu akhirnya Musa marah sekali, dihancurkan loh batu itu. Tapi apa yang Tuhan buat? Musa itu bilang loh sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak tahan. Ampun loh bangsa begini, saya udah nggak tahan. Tuhan juga marah sekali. Tuhan juga bilang sama Musa begini, saya kasih bangsa ini ke kamu aja udah. Udah kamu urus aja, saya tidak mau urus. Di dalam Keluaran 3:3 dia bilang, aku akan utus malaikatku menyertai kamu, tapi aku nggak mau urus lagi. Lalu Musa bilang apa? Kalau bukan Tuhan yang jalan sama-sama dengan kami nggak mau jalan. Tuhan yang panggil umat ini. Ini bukan umat saya, ini umat Tuhan. Kalau tidak Tuhan tuntun, kita berhenti. Akhirnya Tuhan itu memang punya belas kasihan besar gitu ya. Dan Musa itu juga hatinya sangat lembut ya. Musa itu pemimpin yang berdoa untuk umatnya ya. Umatnya sudah begitu menyakitkan, tapi Musa itu berdoa untuk bangsa itu. Tuhan lalu berikan ganti. 10 hukum Taurat itu dikasih yang baru. Ini seperti satu tanda perjanjian. Aku masih mau tetap sama kamu. Meskipun begitu kamu itu berkhianat, tidak setia, melawan. Tapi Tuhan bilang, dia tetap masih mau menjadi Allah Israel. Nah, kemudian seperti kalau kita lihat itu ya seperti di paus begitu di padang gurun itu lama.
Nanti resume lagi, jalan lagi itu mulai kitab Bilangan, ya. Mulai kitab Bilangan, sekitar Bilangan pasal 12 begitu, itu mulai jalan lagi. Nah, tentu saja ibu bapak dan saudara-saudara, kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian itu makan waktu yang lama. Berapa lama? 40 tahun. Nah, di dalam 40 tahun itu ada bagian-bagian generasi pertama, generasi orang Israel yang mengalami dia keluar dari laut yang terbelah itu sudah mati. Ya, mereka mengalami waktu itu gimana Tuhan belah laut lalu mereka keluar. Tetapi karena ini sudah lewat 40 tahun ya ada orang-orang yang akhirnya mati di padang gurun. Sehingga kemudian anak-anak mereka yang mungkin dulu masih bayi-bayi, masih menyusu, itu sudah menjadi besar. Tapi kan mereka nggak mengalami rasa yang sama ya dengan orang tua mereka generasi yang sebelumnya yang sudah mati itu. Sehingga kemudian sejarah ini, sejarah bagaimana Tuhan Allah memelihara Israel, sejarah ini dan perintah-perintah Allah ini harus diulang supaya generasi kedua itu mengerti. Nah, makanya ada kitab Ulangan. Nah, Ulangan itu untuk generasi yang kedua. Sejarahnya diulang. Jadi kalau kita lihat banyak sekali yang mirip kitab Ulangan dan Keluaran. Karena ini penceritaan ulang sejarah dan juga hukum-hukum Tuhan. Supaya generasi yang lebih muda bisa mengerti. Nah, kemudian mereka bangsa Israel mulai memasuki tanah perjanjian itu di dalam kitab Yosua. Nah, ini menarik. Bahkan Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian, tetapi Yosua yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, tetapi luar biasanya adalah bukan berarti Musa tidak penting. Kalau Bapak Ibu belajar kitab Yosua, itu seperti ada banyak sekali yang mirip diulang dengan kitab Keluaran. Bagaimana Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir lewat Musa, begitu juga seperti diulang. Tuhan pimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian lewat Yosua. Contoh, waktu keluar dari Mesir itu kan lewat laut yang terbelah. Ya. Waktu masuk ke tanah perjanjian, itu mereka disuruh menyeberang sungai, lalu sungainya itu alirannya berhenti. Itu seperti sama begitu. Jadi ini mau katakan apa? Tuhan yang dulu pimpin kamu keluar dari tanah perbudakan, dialah Tuhan yang bawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian kita tahu nanti sampai di akhir daripada kitab Yosua, bangsa Israel itu menjadi besar, ada 12 suku. Lalu tanah perjanjian itu dibagi-bagi wilayahnya. Dibagi-bagi ya. Jadi misalnya suku Ruben dapat bagian tanah sebelah mana. Suku Manasye dapat bagian tanah sebelah mana. Suku Yehuda dapat bagian tanah sebelah mana. Naftali dapat bagian tanah sebelah mana. Itu seperti kayak kota Bandung dibagi-bagi aja. Ruben ya Cimahi begitu ya. Naftali itu dapat daerah Setraduta misalnya dibagi-bagi begitu ya. Suku Manasye Kopo misalnya dibagi-bagi. Nah, lalu terakhir diberikan apa ya seperti undangan begitu di dalam pidato perpisahan Yosua. Kita sudah menempati tanah yang Tuhan beri, sudah settle, tapi ada satu undangan. Kamu harus menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh dan bukan kepada Allah-Allah lain. Kamu Yosua bilang, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menyahut, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu awal-awal ya. Jadi sangat mereka itu dignity-nya sangat terbentuk ya. Mereka sangat bangga. Mereka sudah menduduki tanah dari Tuhan, lalu mereka sudah settle di situ. Nah, itu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, kemudian ibu bapak dan saudara-saudara, kita masuk ke dalam satu era lagi yang disebut era para hakim. Nah, di dalam era para hakim, ini memang menggambarkan setelah Yosua mati, terjadi krisis kepemimpinan di dalam bangsa Israel. Bapak Ibu perhatikan, Israel tuh selalu punya pemimpin begitu ya, dari Abraham, lalu Yakub, lalu Yusuf, ya, lalu Musa, lalu Yosua. Tapi setelah Yosua mati, seperti tidak ada satu pemimpin begitu yang menggantikannya. Ya, memang nantinya ada Kaleb, tetapi
Kaleb juga dia memang adalah hakim yang baik, tapi sepertinya dia bukan menjadi satu pemimpin yang sangat besar begitu seperti Yosua begitu ya. Nah, kemudian akhirnya masuklah mereka ke dalam satu era namanya era para hakim. Nah, ini ketika tidak ada pemimpin, lalu moralnya bangsa Israel itu lambat laun jadi rusak. Kenapa? Karena mereka dari awal mereka menempati tanah yang dijanjikan, mereka sudah tidak konsisten, tidak setia, pegang ketetapan Tuhan. Jadi tanah yang mereka duduki itu kan banyak kena pengaruh daripada orang-orang jahat di sekitar mereka. Kanaan misalnya, kemudian juga bangsa Moab misalnya, dan bangsa-bangsa yang lain. Yang sama Tuhan justru itu harus dikalahkan dulu. Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain itu sangat merusak bangsa Israel dan sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tapi bangsa Israel itu nggak mau melakukan ketetapan Tuhan, melakukan pembiaran terhadap bangsa-bangsa lain yang hidup sama-sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bukan Israel yang mempengaruhi jadi baik, malah Israel yang terpengaruh, Israel dipengaruhi. Jadi lambat laun kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, Israel jadi sama seperti bangsa-bangsa Kanaan, ya, melakukan praktek-praktek yang tidak manusiawi, yang tidak masuk akal. Nah, para hakim itu adalah orang-orang yang diangkat untuk membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Nah, tetapi memang para hakim ini kita lihat juga tidak sempurna. Nah, siklus yang terjadi itu adalah begitu bangsa itu sudah bobrok, mereka nangis-nangis sama Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan memberikan seorang hakim. Hakim itu lalu membenarkan, seperti dalam tanda kutip, membenarkan keadaan, membenarkan orang Israel gitu ya, memperbaiki, bukan membenarkannya bukan gitu. Ayo kamu harus bertobat begitu. Akhirnya mereka bertobat, repent, ya hidup benar selama hakim itu hidup. Tapi nanti setelah hakim itu mati, mereka begitu lagi, berbuat dosa lagi, melawan Tuhan lagi, hidup ikut budaya yang tidak benar lagi. Lalu nanti sengsara, nangis-nangis lagi, Tuhan beri hakim lagi, bertobat lagi, tapi buat dosa lagi setelah hakimnya mati. Begitu terus. Dan dari satu hakim ke hakim lain, itu makin lama makin bobrok hidupnya orang Israel. Makanya kitab Hakim-Hakim itu disebut sebagai downward spiral. Spiral yang makin merosot. Bukan makin naik, makin merosot. Puncaknya di dalam Hakim-Hakim pasal 17, 18, 19, 20, 21. Bangsa Israel melakukan pelanggaran yang sangat besar. Pelanggaran ibadah, mereka membuat patung. Ada seorang dari suku Lewi membuat patung. Lalu memanggil imam bayaran untuk menjadi pendeta private-nya dia, pendeta pribadi, dan tolong bikinin ibadah ya di rumah dia. Udah sangat tidak masuk akal ya. Kok bisa seperti begitu? Lalu kemudian ada di pasal 19 ada perbuatan noda di Gibea, itu ketika bangsa Israel itu ada seorang perempuan yang dilecehkan secara seksual ya, diperkosa kemudian dibunuh, lalu tubuhnya itu dipotong-potong jadi 12 potongan lalu dikirim ya seperti puzzle tuh dikirim ke 12 suku. Ini nggak masuk akal Ibu Bapak. Kok bisa Israel kok jadi begitu? Kita jadi nggak kenal ini bangsa apa. Lalu di pasal 21 ada perang saudara. Nah, kitab Hakim-Hakim dibuka dan ditutup dengan satu kalimat. Pada waktu itu tidak ada raja di antara orang Israel. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pikirannya sendiri, menurut pandangannya sendiri. Nah, jadi kita lihat ya, begitu merosot keadaan bangsa Israel. Nah, lalu kemudian kita memasuki satu era yang baru, yaitu yang disebut dengan kerajaan monarki. Nah, ini ketika bangsa Israel minta raja sama Tuhan. Nah, minta raja sama Tuhan itu kita bisa lihat dari dua sisi. Yang sisi pertama, sebenarnya Israel itu tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, karena apa? Sebenarnya bangsa Israel punya keistimewaan. Bangsa orang lain punya raja. Cuman dia sendiri nggak ada raja. Kenapa? Karena rajanya adalah Tuhan langsung. Tapi kemudian bangsa Israel bilang, oh kita nggak mau sama raja Tuhan. Kita mau raja seperti bangsa orang lain. Raja yang kita bisa tunduk, raja yang bisa memimpin kita berperang. Akhirnya
Tuhan serahkan Israel pada keinginan hati mereka. Tuhan bilang sama Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Serahkan kepada keinginan hatinya. Akhirnya bangsa Israel tuh punya raja pertama, yaitu Saul. Nah ini kalau kita lihat dari sisi yang kurang baik gitu ya. Tapi dari sisi yang lebih baik, sebenarnya ada teologi yang lebih positif. Nah, kitab Hakim-Hakim itu kan kita lihat, karena tidak ada raja, sampai begitu bobroknya moral bangsa Israel. Maka sebenarnya ada kerinduan atau kebutuhan akan seorang pemimpin, raja, yang bisa mengarahkan mereka pada damai, pada Tuhan, pada keselamatan. Tentu saja raja yang ideal, yang sejati, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, tetapi Tuhan memang mengizinkan adanya raja-raja yang kemudian memerintah Israel, seharusnya itu bisa menjadi representasi Allah. Ya, ada satu bagian di dalam perkataan Tuhan kepada Samuel, sebelum Samuel itu mengurapi atau mau mengangkat raja, Tuhan itu bilang, siapapun yang memimpin Israel ini harus mengarahkan bangsa ini kepadaku, kata Tuhan. Nah, jadi sebenarnya raja yang baik bisa menjadi gambaran Tuhan sebenarnya. Itu adalah teologi yang lebih positif tentang masa kerajaan. Tapi kita tahu bahwa Raja Saul, raja pertama itu gagal, ya, dia tidak taat sama Tuhan. Dan raja yang paling baik di dalam sejarah Israel itu adalah Raja Daud. Daud bukan orang sempurna, Daud juga banyak dosa, Daud banyak kelemahan. Tapi Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya belajar dari kitab suci, Daud itu hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia banyak dosa, banyak salah, iya. Tapi dia ditegur, dia mau mengaku, dia mau balik. Hatinya itu merindukan Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur. Nah, Daud ini adalah prototipe gambaran. Ini raja mesti begini. Raja Israel yang besar, paling besar, itu Daud. Dan dari keturunan Daud, Tuhan janjikan nanti akan datang Tuhan Yesus yang memerintah kerajaan yang tidak akan tergoyahkan, kerajaan yang kekal. Nah, setelah Daud, tidak ada raja lain selain Daud. Dan kalau ibu bapak baca kitab raja-raja, itu kan banyak cerita raja ya. Ada raja A, ada raja B, ada raja C. Ada raja baik, ada raja tidak baik. Tapi semua itu dibandingkan, compare-nya, standarnya siapa? Daud. Dan dibilang tidak ada yang seperti Daud. Nah, jadi kita lihat bahwa di zaman kerajaan, Daud bisa mengarahkan umat kepada Allah, tapi setelah Daud itu kerajaan itu menjadi juga merosot. Ya, sebenarnya waktu pemerintahan Daud juga sudah mulai ada banyak masalah. Karena Daud menumpahkan darah, karena Daud itu menjadi sangat ambisius, itu membuat masalah juga begitu ya. Nah, sehingga akhirnya sampai pada akhirnya itu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 11-12, kita lihat kerajaan Israel itu terpecah jadi dua. Tadinya satu monarki, satu raja, satu kerajaan. Hanya beda-beda suku, beda-beda wilayah. Ya nggak apa-apa ya, biasa. Satu kerajaan banyak wilayah itu umum. Tapi kalau di dalam 2 Raja-Raja 11-12 itu, akhirnya mereka menjadi dua kerajaan yang terpisah, dua kingdom, perang, utara dan selatan. Di kerajaan utara tidak ada raja yang baik, semua menyembah berhala, semua tidak cinta Tuhan. Akhirnya kerajaan yang utara itu habis, dikalahkan oleh Asyur. Lalu kerajaan selatan, masih ada beberapa raja yang baik, tapi lebih banyak yang tidak baik. Sehingga pada akhirnya kerajaan selatan pun habis, dibuang, dikalahkan oleh Babel. Dan mereka diangkut ke Babel. Nah, kitab 2 Raja-Raja dan juga Nabi Besar itu menceritakan sejarah bagaimana bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Akhirnya menjadi tawanan lagi. Nah, ini kan seperti ngulang ya, seperti ngulang dulu di Mesir begitu. Mereka juga diperbudak. Ya, seperti ngulang begitu. Nah, di Babel mereka tidak bisa menyembah Allah, hidup di bawah kuasa Babel, yang menyembah juga dewa-dewa lain, dan itu sangat sengsara sekali. Nah, kalau kita baca kitab sejarah, sebenarnya idealnya dibaca berdampingan dengan kitab nabi-nabi. Karena kita jadi tahu, nah waktu peristiwanya apa yang terjadi, lalu nabinya berkhotbah apa. Nah, idealnya membacanya berdampingan begitu. Ya, saya punya satu bacaan, daftar bacaan, jadwal yang kronologis. Nanti saya titipkan sama ibu bapak di Google Classroom ya, itu bisa diakses. Jadi kita tahu waktu sejarah apa yang terjadi,
nabi mana yang kita harus baca begitu. Yaitu cara membaca yang baik. Lalu setelah itu, setelah 70 tahun dalam pembuangan, Tuhan janji bangsa Israel akan dipulangkan kembali ke tanah asalnya. Dan Tuhan tetapkan janji itu. Tuhan penuhi janjinya. Tuhan pulangkan kembali bangsa Israel ke tanah asal dari pembuangan ya setelah 70 tahun. Jadi masa pembuangan di Babel itu lebih menyerupai kayak semacam pemurnian dari Tuhan begitu, supaya Israel itu murni kembali. Ya. Nah, kemudian Tuhan bawa mereka pulang. Itu diceritakan di dalam kitab Esra, Nehemia, Hagai, dan juga ada nabi-nabi pasca pembuangan. Ya, misalnya kitab Maleaki itu pasca pembuangan begitu ya. Zakaria itu pasca pembuangan. Itu bangsa Israel disuruh untuk ayo setelah kamu dipulangkan dari pembuangan, mulai lagi hidup yang benar bersama Tuhan. Akhirnya mereka mulai membangun lagi bait Allah. Mereka mulai lagi membangun kota. Mereka mulai lagi membangun penghidupan. Mereka mulai lagi sadar gitu bahwa oh jangan main-main dengan hukuman Tuhan, jangan main-main dengan Taurat. Ya kita harus serius setia menyembah Tuhan. Nah ibu bapak dan saudara-saudara, menariknya begini. Kalau dulu sebelum pembuangan, bangsa Israel itu hidupnya banyak yang sembarangan. Jadi nggak peduli Tuhan, pokoknya maunya dia. Sembah berhala, tidak suci, bergaul sama siapa aja, moralnya juga hancur. Nah ini akhirnya membuat mereka itu menanggung derita sendiri di dalam pembuangan. Nah kita bisa gambarkan ini seperti orang yang hidup di dalam dosa ya, nggak kenal Tuhan. Hidupnya sembarangan, suka-suka dia, hancur-hancuran begitu. Tapi setelah pulang dari pembuangan, mereka kan dapat efek jera gitu ya, efek jera. Karena pembuangan itu menyakitkan dan menghancurkan harga diri. Bayangkan mereka tadinya punya wilayah, sekarang tidak punya, dirampas. Bait Allah dihancurkan, perkakas-perkakas rumah Tuhan diambil. Bangsa Israel udah kayak bangsa nggak ada identitas, nggak ada harga diri. Nah, sehingga begitu mereka pulang dari pembuangan, itu memberikan suatu efek jera, efek trauma yang besar. Kita dihukum karena kita berdosa. Jadi jangan berdosa lagi supaya jangan dihukum lagi. Itu sangat kuat mendrive pikiran mereka. Sehingga bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, atau kita bisa bilang itu second temple Judaism, Judaisme bait Allah kedua, mereka tuh sangat ketat pegang hukum Taurat, sangat ketat pegang hukum moral, menjaga kebersihan diri, dalam tanda kutip menjauhkan kenajisan. Pokoknya kita ini eksklusif. Kita harus ikut perintah Tuhan. Jangan sampai kita dihukum lagi. Nah, Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab ini memberikan kita gema ya. Komunitas apa yang sangat gigih menjaga Taurat, menjaga hidup bersih. Pokoknya kita ini tidak boleh jadi najis. Kita ini harus ikut aturan Tuhan. Bangsa apa? Komunitas apa? Orang-orang Farisi. Nah, jadi itu cikal bakalnya. Kenapa ada orang Farisi? Karena efek orang-orang yang pulang dari pembuangan. Nah, kalau yang tadi yang sebelum pembuangan bisa kita umpamakan orang Kristen yang sangat bukan orang Kristen lah, bisa kita umpamakan sebagai orang-orang yang sangat dalam tanda kutip liberal atau sekuler atau duniawi atau berdosa, serampangan hidupnya seperti nggak peduli Tuhan, begitu ya. Nah, tapi kalau yang kedua itu kita bisa gambarkan sebagai sekelompok orang yang sangat memegang agama, sangat memegang Tuhan, sangat memegang prinsip-prinsip keyakinan mereka terhadap agama mereka. Jadi sangat legalistik. Tapi sebenarnya dua-dua kita lihat. Baik yang dalam tanda kutip liberal maupun yang legalistik. Baik yang berdosa maupun yang sangat menekankan kesucian. Itu sama-sama tidak ada yang mencapai Tuhan, sama-sama salah. Ekspresinya aja berbeda, tetapi sebenarnya hatinya itu sama. Tidak mengerti betapa besar kasih Tuhan dan saya harus merespons. Nah, makanya kita butuh perjanjian baru yang memberikan kepada kita Injil, ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik yang mengatakan bahwa kita hidup, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus.
di hadapan Allah. Kita hidup, kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena Kristus sempurna mengerjakan kehendak Allah. Kita bergantung pada kesempurnaan Kristus, bukan ketaatan kita. Kitab Injil dimulai dari kelahiran Yesus, kemudian sampai puncaknya adalah salib dan kebangkitan, yang saat ini kita juga sedang menuju ke sana dalam masa Prapaskah. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik, pekerjaannya itu diteruskan oleh tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu gereja, tubuh Kristus di dalam dunia. Dan kita terus ada di dalam masa ini, masa pembaharuan, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang kembali membawa langit dan bumi yang baru untuk kita di sini, bertahta bersama-sama dengan kita, dan kita bisa punya relasi dengan Dia yang sempurna itu di dalam langit dan bumi yang baru. Itu janji Tuhan nanti akan datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Di masa itu tidak ada lagi kesukaran penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi dosa, yang ada hanya sukacita, hanya kemuliaan, hanya kepuasan, karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sampai di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara, apa ada tanggapan atau diskusi atau pertanyaan? Saya kira materi saya cukup. Nanti sisanya tambahannya Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada Ibu Bapak yang di Zoom mungkin, atau di YouTube juga? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya coba boleh, silakan Pak. Jadi pertanyaan apa yang cerita besar ini ya. Kalau saya lihat seperti suatu skenario ya kalau ukuran manusia ya. Jadi pikiran kita kan kadang-kadang apa ya. Jadi seolah-olah Tuhan sudah tahu awalnya kemudian akhirnya. Ya maaf ya kalau seperti Tuhan nggak benar. Tapi melihat apa yang Ibu jelaskan kan memang apa ya bersambung semua. Nah, pertanyaan saya adalah kadang-kadang kan apa ya seperti yang ulangan tadi ya diulang-ulang yang melintasi Laut Merah itu kemudian di Sungai Yordan itu. Tapi kalau misalnya tafsirnya kalau ini kan di Laut Merah itu seolah-olah keselamatan itu akan datang. Nah, tapi yang di Yordan itu jarang saya dengar tafsirnya begitu ya. Dan satu lagi barangkali, kenapa sampai lembu emas itu ada ya, seolah-olah sebab memang Tuhan kasih murah hati itu orang-orang Mesir untuk memberi kepada orang Israel yang akan pulang. Nah, kalau nggak dikasih itu kan pasti nggak dibikin lembu emasnya. Jadi maaf ya kalau saya berpikir sepertinya Tuhan nggak benar gitu. Bukan itu maksudnya. Oke, saya akan coba jawab. Jadi yang pertama isunya adalah Tuhan sudah tahu akhir cerita. Dan akhir cerita yang semua jalan cerita yang berliku-liku ini juga Tuhan tahu. Ngapain kok dibuat berliku-liku? Seperti begitu ya. Kan Tuhan udah tahu. Nah, ada dua jawaban. Yang pertama begini. Kalau saya melihat, memang seorang teolog namanya Kevin Van Hooser, dia bilang Alkitab itu kayak sebuah drama.
drama dengan Tuhan itu sebagai sutradaranya, kita pemainnya, dan dunia ini adalah panggungnya. Jadi dunia ini panggung sandiwara itu bukan hanya lagu klasik ya, tapi itu teologi juga, betul. Kita ini hidup di dalam dunianya Tuhan. Tapi kalau saya pikir, justru karena sang sutradara itu tahu akhir cerita, maka saya bisa hidup dan saya percaya bahwa apa yang saya jalani ini akan masuk akal. Kenapa? Karena pulpennya ada di tangan dia yang tahu akhir cerita. Kalau pulpennya di tangan saya, atau ya semua orang bisa random aja gitu menulis. Cerita bisa berubah sesuai pilihan orang misalnya. Dulu waktu saya kecil, ada buku cerita, tentukan sendiri ceritamu berdasarkan pilihan. Jadi misalnya ada peristiwa-peristiwa, contoh ya, tokohnya menghadapi bahaya, lalu ada kapal, lalu disuruh pilih naik kapal atau tidak. Kalau naik kapal ke halaman 35, kalau tidak naik kapal ke halaman 52, misalnya gitu. Nah, jadi kan akhir ceritanya bisa relatif, tergantung pilihan tokoh. Oh, kalau saya hidup di dunia yang begitu, saya nggak akan kebayang. Berarti hidup saya sangat tidak aman. Karena apa? Karena di tangan saya alur ceritanya, saya yang sangat terbatas. Saya yang nggak bisa memutuskan besok saya mau makan apa. Saya nggak bisa putuskan loh. Bagaimana mungkin saya mau memutuskan akhir cerita? Begitu juga kalau saya kasih penanya kepada orang lain yang juga sangat terbatas, yang tergantung mood, banyak kesalahan, suka lupa lagi cerita yang lalu. Tapi saya bisa aman sebagai orang percaya, itu kenapa? Karena saya tahu akhir cerita, bahkan seluruh jalan cerita, ada di tangan Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang tahu ujungnya kemana. Tuhan yang meskipun kita berubah-berubah, dia tidak berubah. Jadi ini justru memberikan satu assurance, satu keyakinan, satu kepastian, satu ketenangan. Hidup saya aman di tangan Tuhan yang pegang seluruh cerita. Itu pertama. Yang kedua, nah minggu lalu saya berkhotbah juga. Saya merenungkan, ini perenungan ya Ibu Bapak. Salah satu ciri orang tidak dewasa rohani. Saya juga kadang bisa begitu. Adalah kita berpikir semua yang terjadi itu tanggung jawab Tuhan. Saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Nah itu namanya fatalis. Deterministik. Maksudnya apa? Bahkan seperti Tuhan sudah merancang dosa, Tuhan merancang manusia jatuh, Tuhan merancang manusia kejeblos lubang. Jadi dan juga Tuhan seperti tidak boleh membuat manusia begitu. Kalau Tuhan tahu ada lubang dan manusia akan kejeblos, jangan ciptakan lubang dong, tutup dong lubang. Wah kalau begitu, itu kan seperti jadi semuanya tanggung jawab Tuhan gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu salah Tuhan. Nah itu ciri orang tidak dewasa rohani dan kadang saya begitu. Nah kalau kita jadi begitu, ini ada dua masalah. Masalah pertama apa? Kita tidak jadi manusia, kita jadi robot. Kita nggak punya pilihan. Kenapa manusia itu diciptakan Tuhan punya pilihan, bisa memilih? Itu karena Tuhan mengasihi manusia. Yang namanya cinta itu kan memilih dan bisa memilih tidak. Kalau nggak ada pilihan, ya kenapa Bapak Ibu sekarang menikah dengan pasangan yang sekarang? Ya karena banyak pilihan, tapi kita pilih yang satu ini. Meskipun dia tidak sempurna. Nah sekarang kalau nggak ada pilihan, manusia cuma 2 orang, ya udah mau nggak mau jadi. Ya itu namanya kan nggak memilih, ya itu namanya ya bagaimana, ya mau udah harus begitu. Nah di dalam Mazmur dibilang Tuhan menjadikan manusia hampir sama seperti Allah. Jadi Tuhan itu bukan membuat lesser creature dalam arti boneka. Tuhan tidak membuat boneka atau membuat robot yang Tuhan bisa mainkan sesuai kemauan dia, bukan. Tapi Tuhan membuat Allah kecil yang seperti seolah-olah hampir selevel dengan Allah, bisa menolak Allah. Bayangkan, Tuhan kasih ruang buat dia boleh ditolak. Kita boleh nolak dia. Dan itu yang terjadi bukan? Manusia menolak Allah. Terus setelah manusia menolak Allah, Tuhan bagaimana? Enggak apa-apa, saya tetap mengasihi engkau. Saya mengasihi engkau meskipun engkau menolak saya. Itu luar biasa, itu nggak masuk akal. Nah ini yang pertama ya, Tuhan tidak membuat robot, tapi Tuhan membuat manusia yang bisa memilih. Yang kedua,
Kalau kita semua seperti diprotek ya, tidak diberi ruang memilih, kita nggak akan dewasa. Bapak Ibu yang punya anak tentu merasa, waktu mengajar anak, kita tahu anak lari-lari itu kan nggak boleh. Kita bilang jangan lari-lari nanti kamu jatuh. Tapi sekali kita bilangin, 2 kali kita bilangin, lama-lama kita nggak bilangin, terserah, biarin, jatuh rasain. Loh, sekarang kalau orang tua baik, bikin dong rumahnya nggak usah ada perabot, biar anak jangan kebentur. Gara-gara mamahnya beli perabot sih jadi anak kebentur. Kan kita nggak bisa berargumen begitu. Ya itu adalah latihan belajar supaya anak itu menjadi manusia, menjadi dewasa. Nah, jadi dalam kegagalan kita belajar pulang kepada Tuhan. Dalam pelanggaran kita belajar ada yang namanya pengampunan. Dari situ kita akan belajar. Tidak ada cinta yang lebih sempurna daripada cinta kasih Tuhan. Dan dengan sadar kita akan memilih, saya mau ikut Tuhan. Nah, itu relasi kita dengan Tuhan yang saya kira terus perlu untuk bertumbuh. Ya. Makasih Pak untuk pertanyaannya ya. Kemudian ada pertanyaan di Zoom. Tokoh Perjanjian Baru bisa melihat perjalanan sejarah bangsa dari Perjanjian Lama dan membangun iman yang utuh. Bagaimana dengan tokoh Perjanjian Lama? Apakah mereka juga sudah mengimani perjalanan keselamatan sampai Perjanjian Baru, padahal mereka tidak melihat begitu ya? Bagaimana kita melihat hal itu? Nah ini bagus sekali. Jadi apakah orang-orang PL tahu Perjanjian Baru? Jadi misalnya begini, apakah Daud tahu waktu dibilang nanti dari keturunanmu akan datang raja yang kekal? Apakah Daud tahu itu Yesus? Saya mau jawab itu tidak. Kenapa? Sampai Daud mati pun nggak kebayang ada Yesus itu, nggak kebayang, nggak akan sampai otaknya. Kenapa? Ya Yesusnya nanti masih ratusan tahun lagi. Lah jadi bagaimana imannya orang PL? Apakah imannya itu utuh atau tidak? Utuh. Kenapa? Karena mereka menerima keyakinan dari Allah yang mewahyukan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu adalah Allah Tritunggal. Konsep Tritunggal tidak muncul di PL, maksudnya tidak ada kata Tritunggal, penjelasan di PL itu nggak ada, tetapi sudah hadir begitu, sudah kental, sudah konsepnya itu sudah ada. Ya seperti itu. Memang ada sedikit perbedaan cara orang PB dan orang PL melihat keselamatan, tapi sama-sama utuh karena mereka percaya pada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu akarnya, seperti itu. Dan juga di dalam PB kalau kita lihat ya, tidak semerta-merta kemudian Tuhan Yesus itu membuat keyakinan baru yang benar-benar aneh, asing. Enggak. Itu semua ajaran Yesus. Selalu kan kita sering baca ya, Tuhan Yesus itu ngomong, tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat dan para nabi? Ya, jadi sebenarnya pengajaran Yesus juga menyejarah, berakar pada PL juga begitu. Orang-orang pada masa itu bisa mengertinya. Karena itu diwariskan turun-temurun pada mereka. Ada lagi silakan. Oke, kalau belum ada, kita masih ada waktu. Mungkin saya mau sampaikan satu slide yang terakhir, yang ada 4 itu Pak, yang ada kotak. Apa bisa dibantu? Iya, ini satu lagi setelah ini. Ini. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara PL dengan PB. Jadi bagaimana kita melihat kesatuannya Alkitab? Ada 4 cara. Yang pertama adalah melihat PL dengan PB sebagai satu jalan cerita yang besar. Dan ada tema-tema yang berulang. Seperti yang tadi kita sudah lakukan. Ya.
Nah, ada banyak tema yang berulang di dalam PL dan PB. Misalnya tema penyembahan, tema ibadah, tema perkawinan, ya. Kemudian tema berhala. Nah, itu diulang di sepanjang PL dan PB. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bahwa PL dan PB itu sebagai penggenapan janji dan nubuatan. Jadi di PL janjinya diungkapkan, nubuatannya diungkapkan, di PB digenapi. Nah, penggenapannya ada 3 macam. Yang pertama penggenapan historis, maksudnya itu yang sudah digenapi, sudah terjadi. Contoh, Tuhan Yesus lahir dari anak darah, itu sudah digenapi. Ya, ada juga penggenapan teologis. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam PL di apa? Perankan oleh Yesus di PB. Contoh, di PL ada raja misalnya yang kekal. Nah, rajanya itu adalah Yesus. Tapi bukan raja politik, bukan raja fisik, tapi Yesus itu adalah raja secara kerajaan Allah, secara rohani. Nah, jadi itu penggenapan sifatnya teologis. Ada juga penggenapan yang sifatnya nanti eskatologis, itu adalah waktu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, belum terjadi sekarang, tetapi akan terjadi. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat bahwa PL itu adalah puncak dari PB atau klimaks dari PB. Seperti mendaki gunung, salib itu dan kebangkitan adalah summitnya, puncaknya begitu. Lalu yang terakhir, PB melalui Yesus Kristus itu memberikan koreksi atau reversal, pembalikan dari PL. Contohnya, apa yang di PL itu gagal dilakukan manusia, itu di PB disempurnakan. Misalnya tadi di dalam Ibrani pasal 10, orang Israel perlu mempersembahkan korban. Tapi korban itu kan tidak sempurna. Korban itu binatang dan harus dipersembahkan tiap tahun. Nah, tapi sama Tuhan Yesus ini kemudian dalam tanda kutip disempurnakan. Melalui pengorbanan Yesus tidak perlu lagi pengorbanan penyembelihan korban. Karena Yesus adalah si korban yang sempurna itu. Nah, ini 4 hubungan antara PL dengan PB. Ya. Baik, sampai di sini apa ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan, Pak. Ya, ya, ya. Orang Farisi awalnya baik, tetapi kenapa kita melihat orang Farisi seperti musuh dari Yesus? Apa mereka salah? Apa kesalahan mereka? Kesalahan orang Farisi adalah tidak mengerti anugerah, tidak percaya, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi menggunakan agama untuk memuaskan keinginan daging sebenarnya. Keinginan dagingnya apa? Rasa takut. Takut akan hukuman. Lalu merasa diri lebih baik. Kita bangsa Tuhan, yang mereka mah yang lain kafir. Nah, jadi agama digunakan untuk diri sendiri. Nah, itu masalahnya orang Farisi. Sehingga waktu Yesus datang menunjukkan anugerah dan kebenaran, mereka nggak bisa terima. Nah, ini Ibu Bapak dan saudara-saudara ya, penyakitnya manusia itu apa? Mau senang-senang, terlalu mau senang-senang, tidak mau ada aturan. Atau sangat menekankan diri pada kemampuan saya, kehebatan saya, dan aturan. Sampai tidak butuh pertolongan. Baik legalistik maupun sekuler, sama-sama tidak mengerti anugerah. Yang benar apa anugerah itu? Kita diselamatkan karena orang lain, karena Yesus. Hidup kita aman karena orang lain. Dan ini nggak gampang. Itu berarti kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Diri kitanya hilang, menyatu sama, dalam tanda kutip, si orang lain itu, pribadi Yesus. Paulus bilang, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi, tetapi hidup di dalam Yesus. Gampang? Oh, tidak gampang. Sayanya jadi nggak ada. Saya bersatu dengan Yesus. Gampang? Enggak. Itu membutuhkan orang yang rendah hati, mengakui kelemahan, mengakui dosa-dosanya, sadar dirinya tidak bisa buat apa-apa sehingga butuh pertolongan,
bahkan menyadari bahwa dirinya ini mati, sehingga butuh anugerah. Nah, Injil itu mengatakan bahwa kita hidup karena anugerah. Dan apa yang baik yang kita hidupi sekarang, itu bukan karena kita, tapi karena kita memberi respons pada anugerah, yang itu pun kalau kita bisa mau melayani, mau memberi respon pada anugerah, itu pun dari Tuhan, bukan dari kita. Nah, saya harap kita terus bertumbuh ya di dalam kekaguman kita akan anugerah Tuhan ya. Ya, ya itu penjelasan. Kadang ya tahu itu ya Bu. Cuma kan pakai pikiran, pakai logika gitu ya, sulit begitu ya. Meninggalkan seluruh kendali hidup yang ada pada kita sendiri dan membiarkan Tuhan yang atur hidup kita. Oh, itu tidak gampang. Kita ngomongnya gampang ya. Tuhan, silakan Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya. Tapi nggak gampang. Lihat kalau kita berdoa. Seringkali kita berdoa tuh kita udah ada proposal kok. Sebenarnya semuanya udah ada. Saya mau ini. Seperti Tuhan tinggal tanda tangan aja. Ya, ya, kita mengasihi Tuhan, ya tapi dengan cara kita gitu. Dengan bukan bagaimana Tuhan mau dia dikasih. Nah, itu yang kita harus bertumbuh. Ya, kita perlu bertumbuh. Ya, bagaimana kita melepaskan kendali hidup, membiarkan Tuhan yang atur hidup kita. Hidup yang diserahkan kepada Tuhan itu baru jadi bermakna. Ya. Para ahli Taurat sangat mendalami kitab dengan baik. Faktor apa yang membuat mereka tidak bisa melihat perjanjian baru sebagai penggenapan perjanjian lama? Faktor tidak percaya, tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Simpel itu, tidak mau percaya. Karena untuk percaya pada Yesus itu butuh langkah iman, melepaskan diri itu tadi. Ya bayangkan Tuhan Yesus datang, ya tanda-tandanya jelas. Waktu Tuhan Yesus datang itu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin menjadi sejahtera. Tanda-tandanya jelas. Tapi bagaimana mungkin kita meninggalkan semua superioritas kita, orang-orang Farisi itu kan, kita udah pengalaman dalam agama, dalam Taurat. Ini anak kemarin sore tiba-tiba bilang dia juru selamat dunia. Nah, itu nggak gampang untuk percaya. Iya, saya kira Tuhan, hmm, kalau kita sampai hari ini bisa percaya dan mengenal Dia, yaitu adalah tanda bahwa Tuhan memilih kita. Ya. Jadi itu kita perlu terima, jangan dipertanyakan lagi. Itu kita perlu terima. Ya. Ya itu makanya peran kita adalah menginjili. Kalau orang lain nggak bisa percaya terus begitu ya, misalnya kenapa kok ada orang yang nggak bisa percaya? Peran kita menginjili, bukan mempertanyakan pilihan Tuhan atas dia. Kalau mempertanyakan nggak akan ada jawabannya, ya kita nggak tahu juga siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Tapi justru karena kita tidak tahu itu, makanya kita menginjili. Ha, siapa tahu kan dia dipilih Tuhan, kita nggak tahu. Ada lagi Bapak Ibu? Ah, ya. Apa yang membuat kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian? Lalu apakah masih berpecah belah sampai sekarang? Terima kasih. Eh, kalau sejarah Israel yang sekarang saya kurang bisa jawab karena saya kurang mendalami. Yang saya tahu bisa menjelaskan sangat baik itu Pak Septo ya. Jadi Ibu Bapak nanti boleh tanya kepada Pak Septo ya. Tapi kenapa kerajaan Israel terpecah belah? Karena baik utara maupun selatan sama-sama tidak takut akan Tuhan. Ya. Waktu peristiwanya itu sih memang ada raja yang tidak mau mendengarkan nasihat dari para senior gitu ya. Mau kayak gaya-gayaan gitu ya. Mau ngambil pajak lebih tinggi dari yang dimampu rakyat gitu. Mau gaya-gayaan.
Lalu dia bilang begini, kalau bapak saya dulu kurang jahat, sekarang saya lebih jahat. Lihat nih, supaya rakyat itu tunduk. Nggak tunduk, semuanya bubar. Nah, itu kalau peristiwanya. Tapi akarnya bukan hanya karena satu persoalan itu, bukan. Tapi akarnya sudah karena dari awal bangsa Israel, baik utara maupun selatan, tidak takut akan Tuhan. Raja-raja yang dipilih tidak membawa umat kepada Tuhan, malah eh, ikut terpengaruh dengan penyembahan bangsa-bangsa lain. Itu masalah besar. Ya, moralitas mereka juga jadi ikut moralitas bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Apakah ada lagi Ibu Bapak? Mungkin kalau belum ada kita bisa akhiri. Minggu depan kita ketemu lagi dan membahas tentang Lexio Divina. Saya harap Ibu Bapak bisa tetap mengikuti seri pembelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pembelajaran kami hari ini. Kami mohon kepadamu agar kami ditambahkan haus dan lapar kami akan firman Tuhan, cinta kami akan firman Tuhan, pengertian kami akan firman Tuhan, dan juga ketaatan kami kepada firman Tuhan. Kami ingin bertumbuh, menjadi lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih setia kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan umat-Mu, dan juga dimanapun kami berada, Engkau terus senantiasa mendampingi, menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.